Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang Retrieval Augmented Generation with Long Large Language Model Lingua for Medicine Datasets. Adapun kelompok kami yaitu Ryan dan saya sendiri Wildan Mukorobin. Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan dari proses awal pengolahan data yang sampai nantinya melatih model LLM. Jadi di tahap awal, saya Ryan akan membuat sebuah program yang mengambil data obat dari MongoDB, kemudian mengekstraksi berbagai informasi penting seperti nama obat, dosis, satuan, jenis, dan juga efek sampingnya. Semua data tersebut kemudian diubah menjadi format yang lebih rapi dan siap digunakan sebagai dataset untuk pelatihan model. Sedangkan teman saya Wildan nantinya akan melatih dataset tersebut menggunakan model RAG yang berbasis GPT-2 yang akan dibandingkan dengan Gemini yang kami menggunakan API Key Gemini untuk melihat perbandingan antara kedua model ini, antara RAG dengan GPT-2 dan Gemini dalam memahami serta menghasilkan respon berdasarkan data medis yang sama. Jadi, di bagian video ini, aku akan fokus menjelaskan bagaimana kode pengolahan datanya bekerja, mulai dari membaca data mentah, memecah informasi penting, sampai akhirnya menghasilkan dataset yang siap digunakan untuk proses pelatihan model. Oke, yang pertama ada fungsi extract unit and satuan from text. Fungsi ini tuh tugasnya untuk menangkap angka dan satuan obat dari sebuah teks, contohnya kayak 500 mg atau 2,5 ml. Di awal, fungsi ini tuh nanti ngecek apakah inputnya itu valid atau tidak. Jadi kalau datanya kosong atau bukan string, langsung aja dikembalikan non. Lalu, teksnya itu nanti dibersihkan dengan dot strip biar nggak ada spacing ikut di depan ataupun di belakang teks. Selanjutnya, fungsi ini tuh pakai regular expression buat nyari pola kayak angka yang diikuti satuan. Misalnya miligram, gram, mililiter, atau mikrogram. Kalau ketemu, nilainya nanti diambil dan diolah lagi, koma diganti jadi titik, satuan diubah biar konsisten. Misalnya mikrogram, itu kan ada dua tuh satuannya. Ada yang tulisannya seperti UG, dan juga ada yang menggunakan bahasa Yunani, seperti UG juga. Nah, semua itu diganti jadi mikrogram. Ada juga nih bagian kecil yang ngecek kalau angka itu bilangan bulat, maka diubah jadi integer biar lebih rapi. Misal 500.0 nanti di datasetnya seperti itu, maka nanti akan diubah jadi 500 saja. Kalau semuanya udah beres, hasilnya nanti dikembalikan dalam bentuk unit satuan. Kalau nggak nemu satuannya, fungsi masih mencoba untuk nyari angkanya saja. Kalau ketemu angka doang, maka satuannya tuh nanti diasumsikan sebagai miligram. Kalau tetap nggak ada angka, nggak ada satuan, maka baru dikembalikan sebagai non. Oke, berikutnya ada fungsi parse medicine name. Fungsi ini bertugas untuk memecah nama lengkap obat jadi beberapa bagian penting. Misalnya nanti ada nama penuh, dosis, satuan, dan jenis obatnya itu apa. Pertama, dicek dulu apakah inputnya itu kosong atau tidak. Baru lanjut ke proses analisis. Di sini kita siapin dulu daftar kata kunci yang biasanya dipakai untuk jenis obat, kayak tablet, sirup, kapsul, injection, dan masih banyak lagi. Program nanti bakal ngeloop setiap kata dari daftar itu, lalu dicari yang cocok yang mana. Begitu ketemu, kata tersebut disimpan sebagai jenis obat. Nah, setelah itu, teks sebelum kata jenis tadi bakal dijadikan area pencarian untuk menemukan dosis dan satuannya. Pakai fungsi sebelumnya, yaitu extract unit and satuan from text. Akhirnya, fungsi ini nanti akan mengembalikan 4 nilai, yaitu full name, unit, satuan, dan juga jenis obatnya. Oke, lanjut ke fungsi ketiga, yaitu parse composition field. Fungsi ini tuh dipakai buat memecah komposisi obat yang seringkali panjang dan juga kompleks. Contohnya tuh kayak paracetamol 500 mg plus kafein 30 mg. Jadi pertama-tama fungsinya itu ngecek dulu apakah teksnya itu kosong atau bukan string.
Kalau kosong, hasilnya langsung dikembalikan list kosong. Kalau ada isinya, teks itu di-split berdasarkan tanda plus, karena biasanya pemisah antar bahan itu pakai tanda plus. Lalu, tiap bagian tuh dicek lagi. Kalau ada isi di dalam kurung, misalnya 500 mg tuh dalam kurung, maka bagian itu tuh diambil untuk dianalisa dengan fungsi extract unit and satuan from text. Nama komposisinya tuh diambil yang dari luar kurung. Jadi misalnya paracetamol dalam kurung 500 mg tutup kurung. Jadi nanti paracetamol saja yang diambil. Kalau nggak ada kurung nih, fungsi tetap nyoba nyari angka dan satuan di dalam teksnya langsung. Hasil akhirnya dikumpulkan dalam bentuk list of dictionary yang isinya ada 3 kunci, komposisi, unit, dan satuan. Jadi dari yang awalnya paracetamol 500 mg plus kafein 30 mg, hasil akhirnya bisa seperti komposisi paracetamol, unit 500, satuan miligram. Komposisi 2, kafein, unit 2, 30, satuan 2, miligram. Seperti itu. Sekarang di fungsi utamanya yaitu fungsi main. Di sini adalah untuk menghubungkan ke MongoDB, mengambil data obat dari koleksi sumber yang tadi sudah kita rapikan, dan juga memproses dan memecah komposisinya, lalu mengubah semuanya di format flatten yang lebih rapi untuk kita bisa lihat nanti di MongoDB. Di sini pertama-tama kita harus memasukkan dulu URL dan juga nama database dan juga masukkan nama collection sumbernya, dan nantinya akan dibuatkan flatten doc-nya seperti ini yang ada ID obat, nama obat, unit obat, satuan obat, jenis, dan juga set efek. Set efek ini langsung mengambil dari dataset sumber tanpa perlu kita rapikan lagi. Setelah diproses, seluruh data dimasukkan ke koleksi baru yang bernama hasil baru. Singkatnya, bagian ini adalah tahap akhir yang mengubah data mentah menjadi data siap pakai lengkap, terstruktur, dan mudah diolah untuk analisis selanjutnya. Setelah program tadi kita jalankan, nantinya akan muncul koleksi baru di database kita. Koleksi ini bernama hasil baru. Kita lihat di sini, ya seperti ini hasilnya. Datanya sudah tersusun rapih. Kalau kita lihat di sini, di dalamnya nanti ada ID obat, nama obatnya apa, unitnya apa, seperti ini dari 400 mg dipecah menjadi 400. Lalu satuannya adalah miligram, jenisnya adalah injection sesuai dari nama obatnya, dan juga set efek. Di sini komposisi obatnya ada 1, 2 tidak ada, dan selanjutnya. Sini komposisinya juga kita pecah lagi unit dan satuannya. Seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait retrieval augmented generation yang akan kita aplikasikan pada proyek ini. Di mana kita menggunakan data dari obat atau medicine yang telah ditransformasi sebelumnya. Pada proses retrieval augmented generation ini, kita menggunakan large language model Lingua, bukan LLM biasa, di mana fungsinya kali ini itu untuk mengkompresi prompt agar tidak menggunakan sumber daya yang terlalu tinggi ya. Karena kalau kita menggunakan LLM biasa itu cenderung dia akan meningkatkan panjang dari prompt itu, yang mana itu bisa berdampak ke high financial and latency cost. Oke. Di sini kita menggunakan dataset yang sudah ditransformasi sebelumnya, yaitu medicine. Pertama, kita pasti menggunakan LLM Lingua, jadi kita install terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Setelah itu, kita coba menggunakan model AI yang sudah ada seperti Google Generative AI. Di sini kita menggunakan Gemini. Kita setup datanya dulu. Jadi dari file obat
/transform.csv ini, yang mana telah ditransformasi sebelumnya, kita ambil data pertama ya, dan kita coba buat format pengetahuannya, dokumen pengetahuannya kita ambil seperti medicine name, usage-nya, side effect, manufacture, hingga detail seperti komposisi, unit, dan satuannya itu juga perlu kita ambil. Di dataset ini kita perlu append atau menambahkan seperti instruction, demonstration-nya, dan question untuk prompt nantinya. Untuk instruction-nya sendiri itu saya berikan seperti ini. Jadi berdasarkan data obat tadi, kita suruh si model ini untuk memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan pengguna. Namun Anda perlu elaborasikan atau model ini perlu elaborasikan sedikit berdasarkan pengetahuan yang dia sendiri itu punya tentang dunia medicine. Jadi tidak mentah semuanya dari medicine ini, namun ada bantuan dari data yang sudah model ini ketahui. Ini contoh hasilnya, kita ambil dari ID 0 atau pertama. Oke. Di sini ada seperti Avestin dan sebagainya macam. Di sini ada contoh datanya. Dari instruction, demonstration, question, answer, kita dapat di indeks ke-6 ya, indeks ke-5, data ke-6. Questionnya informasi tentang nama obat itu yaitu Allegra. Jawabannya treatment of sneezing and runny nose due to allergy treatments of allergic condition. Oke, intinya tentang kondisi alergi ya. Kita coba menggunakan response of original prompt, yaitu dari prompt original seperti ini, dari user question. Kalau tadi kan kita question ini. Di sini apa efek samping dari obat Allegra 120 mg tablet? Oh ya, kita menggunakan model Gemini-nya ini 2.0 flash ya. Ini kita bisa lihat outputnya seperti ini. Jawabannya ada di konten ini. Efek samping dari Allegra 120 mg tablet yang perlu Anda perhatikan adalah seperti ini. Ada sakit kepala, lalu dijelaskan sedikit elaborasinya dari sakit kepala ini kenapa, seperti apa. Ada kantuk, ada apa lagi? Ada pusing, dan masing-masing itu dijelaskan ya, dielaborasikan. Nah, di sini kita coba menggunakan long LLM Lingua tadi, supaya prompt-nya itu lebih dikompres ya. Di sini kayak seperti ini contohnya, compress prompt. Berdasarkan data obat berikut, berikan penjelasan jawaban dari pertanyaan pengguna, namun Anda perlu elaborasikan sedikit tentang dunia medicine, nama obat. Nah, ini ada nama obat. Jadi di satu ini tuh langsung semua ya. Kita bisa lihat di sini, compress prompt ya, ada seperti demonstration, instruction, question yang ada di atas tadi itu langsung di dalam compress prompt yang LLM Lingua ini. Dan untuk hasilnya sendiri itu kita lihat efek samping dari Allegra 120 mg tablet berdasarkan data yang Anda berikan adalah, nah ini mirip-mirip sedikit, namun kita bisa lihat perbedaannya. Di sini dia menjelaskan atau menyebutkan terlebih dahulu ya, sakit kepala, mengantuk, pusing, mual. Nah, baru ada penjelasan tambahannya dan elaborasinya. Seperti penjelasan obatnya itu, Allegra adalah antihistamin generasi kedua, bekerja dengan menghalangi efek histamin zat kimia yang dilepaskan tubuh saat reaksi alergi. Nah, histamin ini menyebabkan gejala seperti bla bla bla. Lalu ada mengapa efek samping ini bisa terjadi. Nah, ini elaborasi di akhir ya dari masing-masing efek samping tadi. Beda dengan hasil sebelumnya di mana dia menyebutkan efek samping dan langsung menjelaskannya. Namun ini dia sebutkan satu persatu terlebih dahulu. Oke, jadi itu tadi contoh dari penggunaan
large language model Lingua ini yang berfungsi untuk mengkompresi prompt agar tidak menggunakan sumber daya yang terlalu tinggi, namun hasilnya kita lihat itu juga sangat jelas. Walaupun secara struktur mungkin jawabannya berbeda dengan yang original ini, namun kita tetap mendapatkan informasi yang diperlukan. Baik, itu tadi penjelasan dari Retrieval Augmented Generation menggunakan Long Large Language Model Lingua ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan atau cara pandang baru terhadap penggunaan dan pengolahan data dalam dunia medis. Saya dan teman saya Ryan, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.